Halo, selamat malam semuanya. Malam ini saya akan menjadi host untuk IG Live dengan ID.Terms. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu treatment yang cukup marak. Nah, sementara kita menunggu narasumber kita untuk hadir, izinkan saya untuk menyapa dulu untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Halo semuanya, halo Ibu Emi, kemudian ada Dr. Moan. Dr. Moan, selamat ulang tahun. Ini baru saja ulang tahun kemarin ya Dok. Senang banget bisa ketemu para sahabat-sahabat ID.Term semua di sini. Kemudian hari ini kita akan membicarakan tentang microneedling. Halo Ibu Emi, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Kemudian kita hari ini hari Minggu, jadi mungkin buat yang masih bekerja hari ini sempat beristirahat dan selamat datang dan selamat bergabung di ID.Terms bersama saya Dr. Rinake Jane, spesialis kulit dan kelamin, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai microneedling. Jadi kalau misalnya para sahabat semua mendengar mengenai microneedling, apa sih itu microneedling? Microneedling adalah suatu kita sebutnya treatment menggunakan sesuai dengan kata micro, itu artinya kecil, kemudian needling artinya jarum, menggunakan jarum kecil untuk merawat wajah. Nah, sementara kita menunggu untuk ID.Terms bergabung bersama-sama dengan kita, narasumber hari ini adalah Dr. Regina Sylvia Kostarina SPKK atau spesialis kulit dan kelamin Fins TV. Nah, ini saya sudah halo-halo dengan Dr. Regina, namun kita tunggu Dr. Regina untuk bergabung dengan kita. Halo Kang Randy, lalu juga ada Kang Randy ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin juga. Beliau juga adalah senior saya dulu di FK Unpad. Nah, sementara ini saya masih menunggu untuk ID.Terms bergabung. Halo dokter, apa kabar? Halo Dokter Jen. Halo Dokter Regina. Senang sekali Dokter Regina bisa bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini di ID.Terms. Nah, Dokter Regina, ya. Dok, boleh sedikit, tadi saya sudah memperkenalkan sedikit tentang Dr. Regina. Dr. Regina ini adalah spesialis kulit dan kelamin Fins DV. Nah, kalau sahabat ID.Terms pernah mendengar atau melihat Fins DV itu apa sih? Jadi, kalau misalnya ada seseorang spesialis kulit dan kelamin, di belakang itu ada tulisan Fins DV, itu adalah suatu gelar yang diberikan jika spesialis tersebut sudah berpengalaman lebih dari 6 tahun. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Regina yang pengalamannya pasti udah banyak banget gitu ya. Dok, sementara mungkin sambil saya menulis di komen ini tentang topik kita malam hari ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri. Saat ini dokter aktif di mana? Kemudian kalau nggak salah kan dokter di Balikpapan ya dok? Saat ini sudah di Bandung lagi ya dok ya? Iya, saya di Balikpapan dari tahun 2008 akhir. Ya, kebetulan waktu itu ikut suami lah ke sana. Jadi saya selesai begitu lulus langsung berpraktek di sana selama lebih dari 10 tahun. Dari 2008 akhir sampai kemarin 2019 ya. Nah, baru Juli 2019 saya pindah lagi ke Bandung. Oke, jadi Dok, Dr. Regina ini juga alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran untuk spesialis kelaminnya. Betul. Ya, dokter mungkin sebelum di FK Unpad, dokter pernah mengikuti ajang-ajang putri-putrian tertentu, dok? Ajang putri kecantikan, pemilihan putri kecantikan? Enggak lah Jen. Aduh. Jadi kayaknya minder kalau saya sih. Aku jadi minder ikut putri-putrian. Kenapa gitu Jen? Iya, soalnya gini loh dok. Saya kan juga alumni Unpad nih ceritanya. Oh iya. Kita kan
Jadi kita kenalan dulu ya. Saya Dr. Jane Mm-mm. hari ini juga alumni dari Unpad. Dulu itu saya kalau melihat Dr. Regina ini adalah ketika mengikuti conference atau seminar-seminar kulit. Dan selalu gitu saya tuh terpesona kalau melihat Dr. Regina dan beberapa dokter-dokter yang lagi residensi atau lagi sekolah spesialis kulit itu dan apa namanya cantik banget gitu, kayak lebih kayak apa ya, beauty pageant. Nah, waktu Ah, waktu itu mau masuk iya, jadi kalau itu masuk kulit Unpad itu 3B, beauty, behave, brain. Ceritanya gitu. Jadi waktu itu sih, ya gitu deh, Jen. itu ya dok ya. Jadi harus menjaga penampilan iya, tapi juga harus apa Betul, namanya, attitude-nya, perilaku harus baik, juga harus betul. tidak cuma penampilan luar, tapi juga Ya, knowledge-nya juga harus betul. mumpuni. Oke. Dituntut itu, iya, iya. Ya, nah dok, hari ini kan kita akan membahas microneedling nih dok untuk kulit mulus. Iya. Nah, Mhm. dokter ini kan sebagai narasumber dari ID Derms. Mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang belum mengetahui tentang ID Derms, bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu ID Derms, dok? Baik, jadi ID.Derms ini adalah suatu platform ya, platform yang berbentuk Instagram yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang memberikan edukasi adalah para dokter spesialis kulit dan kelamin yang bernaung di bawah Perdoski. Jadi Ya, menjembatani lah ID.Derms ini, menjembatani antara Perdoski dengan masyarakat. Ya, ya, kurang lebih begitu, ya. Dokter Jane. Iya, jadi Perdoski itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Mhm. dan juga sebenarnya juga Perdoski juga ada Instagram-nya juga, Ada ada Instagram Live-nya ada juga. Instagramnya Jadi sendiri ya. ya, jadi nanti apa namanya, kami juga bernaung di bawah Perdoski, lalu dan kita ingin mengedukasi ya dok ya, dengan cara yang santai tapi edukatif. Iya, Iya, ini iya. halo semuanya, saya sapa lagi ya sebelum kita masuk ke Halo topik ya. kita malam hari ini. Halo Dokter Anggi, halo Ari Case. Nah, Ari Case ini adalah makeup artist hits ya. Nah, oke. Nah, Dok, sekarang kita bahas tentang microneedling nih, Dok. Jadi microneedling ini kan setahu saya itu cukup marak ya dok ya, cukup banyak lah klinik dokter kulit, klinik kecantikan, kemudian rumah sakit yang menyediakan treatment microneedling. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih dok microneedling itu? Ya. Jadi microneedling ini adalah suatu tindakan untuk peremajaan kulit yang Ya, dilakukan dengan cara menusuk kulit dengan menggunakan jarum-jarum halus. Tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan kolagen agar terbentuklah kulit yang lebih bagus ya secara estetik. oke. Mm-mm. Nah, mungkin saya akan memperlihatkan terlebih dahulu mengenai alat-alat atau jenis-jenis alat microneedling ini ya dok ya. Nah, Iya. ini dok, ini ada berbagai macam alat microneedling. Jadi itu Mhm. ada, bisa dijelaskan dok dari gambar tersebut itu bentuknya, cara aplikasinya itu bagaimana dok? Iya, jadi di sini kita lihat ya ada dua bentuk yang berbeda. Yang atas itu bentuknya seperti roller untuk ngecat tembok gitu ya. Makanya Ya, namanya juga derma roller ini. Jarum-jarumnya ada di ujung-ujung di alat yang berbentuk seperti drum itu ya. Nah, kemudian yang bawah itu bentuknya seperti pulpen, makanya namanya ya, dermapen. Tapi keduanya fungsinya sama ya. Kalau di ya, dermapen ini jarumnya ada di ujungnya. Ya. oke, Kemudian jarum-jarum yang digunakan di alat skin needling ini sendiri itu bervariasi ya panjangnya mulai dari 0,25 mm hingga 2 mm tergantung dari indikasi kulit, indikasi dari masalah yang akan diterapi oleh tindakan ini. oke. Jadi microneedling ini menggunakan jarum-jarum itu ya dok ya, jarum halus-halus, Ya, kemudian untuk betul. menimbulkan justru perlukaan ya dok ya ke kulit ya. Iya, betul. Jadi setelah Oke. ini kan dilakukan tindakan microneedling ini akan terjadi perlukaan pada permukaan kulitnya.
Nah, Ya, saya justru itu akan yang diharapkan. nah ini ada gambar Ya, ini justru itu sudah yang bisa. diharapkan. Nah, ini gambarnya ya. Ya, Jadi pada saat dilakukan tindakan ini akan terjadi perlukaan pada kulit, ya ditandai dengan adanya pinpoint bleeding. Memang itu endpoint yang kita harapkan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah sampai kedalaman yang kita harapkan agar bisa terjadi pembentukan neokolagen yang sesuai yang kita harapkan ya untuk dapat memperhalus kulitnya tersebut. oke. Dok, tadi kan dokter menyebutkan bahwa terapi ini aman nih dok, microneedling ini. Nah, Iya, kalau misalnya melihat seperti yang ini di gambar ini kan itu berdarah-darah gitu ya dok ya? Itu iya. apakah, iya. Nah, itu apakah, nah ini kalau saya nggak salah, ini juga hits juga di Amerika Serikat, sih, Amerika Serikat. Yang kita sebut dengan vampire facial ya dok ya? Oh iya Salah iya iya satunya seperti ini ya dok ya? iya. Nah, Dok, kalau melihat Mhm. seperti ini nih, ini kan sampai berdarah-darah, itu aman ya, Dok ya? Aman. Justru memang ini yang diharapkan. Jadi Mm-mm. maksudnya ada perlukan sedikit ya pinpoint bleeding ini endpoint yang kita harapkan. Jadi ini aman. Jadi takutnya kita melihatnya kayaknya sakit gitu ya, tapi tidak sebetulnya karena sebelum Tidak. dilakukan tindakan ini pastinya akan Hah? dioles dulu salep-salep anestesi ya, anestesi Ya, topikal. Jadi kulitnya akan baal, kebas, nggak akan terasa nyeri sama sekali pada saat tindakan. oke. Begitu. Iya. Lalu Dok, yang ingin saya tanyakan lagi nih Dok, sebelum kita apa namanya bahas tentang nanti step-step tindakannya, kemudian before afternya, apa namanya do's and don'ts-nya, Ya, sebelumnya saya mau menanyakan dulu indikasi-indikasinya itu kalau microneedling ini bisa buat terapi apa aja sih Dok? Jadi buat sahabat ID.Derms, kalau misalnya memang ada ya, yang memiliki masalah tersebut, mungkin bisa memikirkan untuk melakukan tindakan ini, gitu dok. iya. Oke, sebelumnya ini saya sapa dulu ada teman-teman saya, Oke. Dokter Salina dan Dokter Randy. Oke, halo. Ya, jadi indikasi dilakukan tindakan microneedling ini Iya. pertama adalah untuk jaringan parut ya, untuk atau bopeng. Misalnya bopeng pasca jerawat atau juga pasca cacar air itu kan, Dokter Jen ya. Iya. Kalau bisa cacar air yang besar-besar itu kan suka jadi bekas ya bopeng-bopeng gitu. Selain itu juga untuk scar, misalnya pasca luka bakar atau luka-luka yang lain. Nah, Kalau ini luka ya dok, kita bisa lihat gambarnya. Halo, ya, kenapa dok? kalau luka di hati bisa nggak dok? Luka di hati Curhat, ya. curhat aja Nah, kerjaannya ini sih dokter Jani ya. Jadi ini ya dok ya. nah, iya, Oke. sebelah kiri ini bekas jerawat Mm, ya, bopeng bekas iya. jerawat, kemudian sebelah kanan itu bekas luka. Oke. Nah, ini Nah ada dok perbaikan tadi. setelah dilakukan tindakan Mm, ya. oke. Jadi scar, Mhm, kemudian, nah mhm. dok ini kan lucu ya. Scar itu kan atau jaringan parut itu kan biasanya itu terbentuk setelah ada luka gitu dok. Iya, Nah, betul. jadi yang mau saya tanyakan dok, ini malah kita buat luka lagi gitu ya dok ya? Iya, Tujuannya luka apa tuh baru. dok dibuat luka lagi dok? Tujuannya, ya, Mm-mm. tujuannya kan tadi untuk pembentukan kolagen yang baru. Jadi mungkin waktu awal luka itu kan kita nggak tahu ya seberapa berat peradangannya. Terus Oke, kemudian apakah dimanipulasi oleh tangan, ya dikorek-korek iya, sampai ada infeksi sekunder mm-mm. gitu kan kita tidak tahu. Iya, Nah, kalau tindakan microneedling ini lukanya iya, terkontrol. Jadi semua oke, permukaannya akan sama, semua kedalaman lukanya itu akan sama gitu ya. Jadi iya, terkontrol. Nah, mm-mm. jadi setelah itu ya setelah terjadinya luka tersebut, kemudian akan terjadi suatu proses wound healing dengan dilepaskannya sel-sel peradangan dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya akan merangsang kolagen tersebut. Gitu. Iya. Jadi naik nanti bopengnya. Iya, jadi yang penting adalah dari tindakan microneedling ini adalah luka yang kita buat itu terkontrol gitu ya dok ya. Terkontrol, ya Iya. betul.
Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang kalau misalnya mau microneedle yang sampai berdarah-darah seperti itu harus dilakukan, harus ke dokter yang kompeten ya dok ya, ke dokter misalnya ke dokter Betul, spesialis kulit dan kelamin betul. gitu ya dok ya. Iya, Jadi betul. soalnya kan ada nih dok apa namanya microneedle yang Mhm. bisa dijual di eh, apa tuh namanya online shop itu loh dok. Nah itu sama Hmm. nggak dok dengan microneedle ini? Biasanya kalau microneedling yang dijual bebas untuk home care gitu, itu Iya, panjang panjang jarumnya itu pendek, jadi kurang dari 0,25 milimeter. Jadi iya, otomatis kedalaman lukanya pun tidak akan terlalu dalam. Paling hanya iya. sampai di stratum corneum, mungkin di epidermis ya, jadi Iya, tidak jadi terlalu efektif ya. iya, Selain itu juga kalau dilakukan sendiri kan kita tidak tahu ya apakah diperhatikan masalah sterilitas iya jarumnya, betul. iya, kemudian perawatan luka pasca tindakan dan lain sebagainya. Iya, Jadi kalau menurut saya sih lebih baik ya datang saja ya ke iya, dokter yang iya. sudah kompeten. Iya, apalagi dokternya cantik kayak dokter Egi mah, aduh Ah, datang-datang aja lah. Nah ini betul banget nih katanya dokter Kang Randy teh bilang tindakannya teh kudu steril. oh Nah iya, makanya ya, aku harus steril ya. karena dibuat luka ya dok ya. Nah dok Betul. ini mungkin saya kalau misalnya topiknya atau pertanyaannya berkaitan dengan yang sedang kita bicarakan, kita bisa langsung ini ya dok ya, saya bisa langsung bacakan pertanyaannya ya dok ya. Jadi untuk Boleh. para sahabat ID.Terms, jika ingin bertanya, boleh tuliskan atau ketikkan di kolom komen di bawah sana, atau ada kotak yang ada tanda tanyanya, boleh ditanyakan di situ. Menanyakan mengenai microneedling untuk kulit mulus gitu ya dok ya, yang berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Nah dok, ini ada pertanyaan yang yang berkaitan nih dengan tindakan microneedle untuk scar. Nah, terapi ini setelah selesai, apakah bisa mulus total atau harus diulang? Oh ya, setelah selesai apakah bisa mulus total? Ya, jadi setiap tindakan di dermatologi itu Iya, tidak akan cukup hanya satu kali ya. Jadi iya, harus diulang. Dan pengulangannya pun harus ada interval tertentu. Jadi tidak bisa segera ya, kita buru-buru nih karena pengen cepat mulus. Kita setiap mm-mm. hari aja atau setiap minggu. Nah itu nggak bisa. Ada jangka waktu tertentu. Itu biasanya dilakukan setiap bulan. 4 minggu sampai 6 minggu sekali. Iya, Ya, iya, kemudian, jadi kan itu kita dalam jangka waktu itu kita apa namanya menyembuhkan dulu si kulit yang mengalami perlukaan itu, ya mm-mm. kita biarkan sampai kembali normal lagi, baru kita lukai lagi. Jadi jangan sampai melukai kulit yang masih belum pulih, seperti itu, Gitu Dokter ya. Jane. Iya. Mm-mm. Jadi ibaratnya kalau dibuat luka teh jangan dikopek-kopek sebelum lukanya sembuh gitu. Harus ada interval Betul, waktu gitu ya dok ya. ya, Termasuk yang mm-mm. microneedling ini. Ya. Kenapa dokternya teh suka suruh datang lagi itu semata-mata karena memang perlu mengikuti apa namanya proses penyembuhan dari badannya kita sendiri gitu ya dok ya. Iya, betul. Selain itu, kalau hanya satu kali, uh, kolagen barunya itu belum maksimal lah gitu ya dibentuknya, harus diulang lagi, dan juga tidak bisa langsung terlihat mulus gitu ya, karena proses pembentukan kolagen itu membutuhkan. Iya. Ah, Dokter J, iya dok. ya. Iya. Jadi pembentukan kolagen membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan pasca tindakan selesai Hmm, dilakukan. oke. Halo, Ya, halo, dok. Hai. Ya. Ini saya bisa dengar dokter Dokter halo-halo. Jane. Hai. Halo. Halo. Ya. Untuk para sahabat ID.Derms, mungkin apakah masih bisa mendengar saya? Kalau iya, boleh berikan jempol. Halo. Hai. Oh, ya, baik. Sepertinya ini ada kendala sinyal. Oke, jadi untuk saya masih terdengar ya.
ini ID.derms-nya sempat keluar sebentar. Mari kita lihat apakah sudah masuk kembali. Sekarang saya add kembali. Nah, kalau tadi, ya, terima kasih untuk jempolnya dan terima kasih untuk responsnya, masih bisa terdengar. Sekarang kita akan kembali lagi terhubung dengan Halo. ID.derms. Hai, Dok. Halo, aduh Ya, sorry ya, nggak agak-agak bad apa-apa, sinyal Dok. ya. Ha, ha, ha. Iya, biasanya kalau topiknya menarik itu memang sinyalnya suka emprut-emprut, Dok. Ya, Ikut ini gitu ya, excited gitu ya ikut si excited, sinyalnya. iya. Aduh, jadi tadi sampai mana ya? Saya lupa nih. Iya, tadi itu sampai bahwa kolagen atau wound healing apa namanya penyembuhan luka itu berlangsung Mm-mm, 4 sampai 6 bulan. Itulah mm-mm, mm-mm. mengapa tindakan microneedle itu harus diulang. Nah, Dok, Iya, betul. ya, Mm-mm. kalau untuk scar sendiri pengulangannya itu kurang lebih berapa lama, Dok? Pengulangannya berapa lama? Iya, berapa maksudnya Jadi intervalnya? intervalnya sih sama ya, sekitar 4 sampai 6 minggu. Terus diulang Iya. mungkin juga sampai 6 kali. 6 kali ya, 6 sesi lah ya. Iya. Baru nanti bisa kelihatan lebih optimal hasilnya. Jadi 3 sampai 4 minggu ya, Dok? Ya, intervalnya sekian. Iya. Karena Jadi jarumnya nanti kalau untuk scar itu jarumnya cukup panjang ya, 1,5 sampai 2 milimeter. nah Akibatnya ini. ya perlukaan yang ditimbulkan juga mungkin akan lebih hebat Ya. dibanding kalau bukan scar ya, misalnya hanya Ya. ya untuk peremajaan biasa itu kan panjang jarumnya juga kurang dari itu, akan lebih cepat gitu proses penyembuhannya. Oke. Lalu Dok, nah ini ada yang bertanya lagi nih Dok, mengenai microneedling dengan PRP atau Ya, microneedling dengan serum yang ada faktor pertumbuhannya gitu Dok untuk scar. Ini gimana Dok? iya, bagus. Memang biasanya dikombinasikan. Jadi setelah dilakukan tindakan microneedling, kemudian akan dioleskan serum-serum yang mengandung misalnya growth factor ya atau PRP tadi. Jadi diambil dari darah penderita sendiri ya. Iya, kemudian dioleskan di atas lukanya tersebut. Jadi Oke. diharapkan akan lebih baik hasilnya. Iya. Jadi Iya, bisa ya Dok menggunakan growth factor atau yang PRP ya, tadi. ya Nah, betul. ini ada lagi masih berkaitan nggak apa-apa ya Dok ya kita Iya, boleh. kita bahas. Ini dari Dokter Randi Rayandra ini. Kang Randy, bertanya Dok, apa namanya kalau misalnya menggunakan growth factor setelah microneedling itu ada perbedaan yang bermakna nggak sih Dok untuk scar? Nah, sudah dibanding dengan Microneedling saja. Oh, microneedling saja dengan Iya, microneedling menggunakan serum growth factor. Oh ya, iya, jadi microneedling ini kan memang selain fungsinya tadi untuk merangsang kolagen, juga dapat membantu penyerapan obat-obat yang dioleskan dapat meresap ke kulit lebih dalam. Jadi obat-obat yang dioleskan itu jadi akan lebih efektif kerjanya. Jadi pastinya ada perbedaan antara microneedling yang disertai dengan serum growth factor ataupun hanya yang dibandingkan dengan pengolesan growth factor sendiri gitu ya, tunggal iya. gitu. Iya. Pastinya kalau misalnya ditambahkan dengan growth factor itu ada efek yang Ada lebih ya efek. Dok ya. Iya, Iya. tapi mungkin ya. Nah, Dok, apakah semua obat oles itu boleh diberikan setelah microneedle atau sebenarnya ada zat-zat tertentu saja yang boleh digunakan gitu, Dok? Oh, biasanya sih obat-obat yang diberikan pasca tindakan microneedling itu misalnya seperti krim antibiotik ya, Iya, jadi untuk mencegah investasi bakteri di tempat perlukaan tersebut. Selain itu juga bisa dioleskan vitamin C atau iya. tadi yang growth factor itu, lalu serum lain yang mengandung hyaluronic acid itu bisa. Iya, Lalu juga sunscreen ya, nah ini juga penting. iya. Sunscreen Jadi, bisa ya. iya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan scar. Jadi, kalau untuk scar itu paling baik dengan microneedling atau laser fractional, Dok? Paling baik Dari Dokter Christine.
Dari Dokter Christine. Iya. Oh iya. Nah jadi kalau dari satu penelitian ya antara microneedling dengan lasernya tapi fraksional yang erbium itu Iya. memang hasilnya itu hampir sama lah gitu ya sebanding. Tetapi pada pasien yang dilakukan tindakan dengan laser ternyata terdapat efek samping berupa PIH itu. Iya. Post inflamasi hiperpigmentasi ya, Iya. jadi ada bercak-bercak hitam. Sementara pada pasien yang dilakukan microneedling, efek samping itu tidak ada gitu. Oke. Kalau jadi ini tuh yang disebut aman dan nyaman itu karena minimal efek sampingnya microneedling ini. Iya. Nah, jadi tadi kalau ada yang bertanya kalau efek sampingnya microneedling apa sih? Nah, justru microneedling ini mengurangi efek samping hiperpigmentasi pasca inflamasi atau bercak kecoklatan yang muncul kalau misalnya kita luka ya, Dok ya. Iya. Jadi memang kayak kalau kalau misalnya kita bentol gitu ya, terus sembuh kan suka ada bercak hitam. Nah, itu kan PIH-nya. Iya, PIH namanya PIH. Iya, Nah, PIH. iya, jadi tadi kalau pertanyaan tentang jaringan parut atau scar itu misalnya tanya paling baik dengan apa? Mungkin saya rasa untuk scar itu memang harus kombinasi juga ya, Dok ya. Ada scar tertentu, ya ada scar tertentu yang pakai microneedle lebih aman gitu. Ada scar tertentu yang ini dalam jadi mesti pakai yang lain ya, betul. Karena scar yang tipe ice pick itu kurang bagus kalau diterapi dengan microneedling ini. Jadi memang harus memilih modalitas lain untuk scar yang tipe itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi ditanyakan lebih baik microneedle atau laser itu nanti tergantung dilihatnya jenis segimana gitu ya, sama jenis kulitnya. Ya, jadi kalau kulit warnanya semakin gelap, dia semakin berisiko untuk terjadinya PIH. Ya, HPI itu ya. HPI, hiperpigmentasi, bercak kecoklatan kalau habis laser gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang Dok selain tadi tentang scar itu apalagi, Dok, yang bisa diterapi dengan microneedling? Jadi nanti buat sahabat nih, kalau misalnya ada masalah ini, kita bisa terapi dengan microneedle. Iya, jadi masalah kulit lain yang bisa diterapi dengan microneedling adalah gangguan pigmen ya, ini ya. Jadi warna kulit tidak rata, ada flek-flek ya di bagian tertentu, bisa juga diterapi menggunakan microneedling ini. Nah, kalau ini, Dok, sama, Dok, nanti sampai berdarah-darah juga, lalu pengulangan hampir sama ya, interval juga hampir sama, jadi antara 3 sampai 8 minggu ya, rata-rata sekian gitu ya. Terus juga dikatakan jumlah total treatmentnya juga hampir sama ya, sekitar 6 kali treatment. Iya, sekian. Nah, ini kalau gangguan pigmen tuh sering banget ya, Dok ya, di orang Asia, di orang Indonesia gitu yang sering terpapar sinar matahari ya, Dok ya. Betul. Iya, jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk pengobatan. Lalu ini, Dok, ini adalah salah satu yang paling sering ditemukan nih. Nah, stretch marks ini nih. Ini paling sering, terus juga lumayan bandel ya, Dok ya. Bandel banget. Sulit ya. Ini masih tantangan banget ya, stretch mark. Iya. Nah, kalau ini juga, kalau stretch marks ini terapinya juga sama, Dok. Jadi kayak kita terapi scar itu. Sama, cuma ya mungkin kedalaman panjang jarumnya yang 2 mm mungkin ya. Sekian sih. Lebih dalam gitu ya, Dok ya? Lebih dalam, tapi memang maksimal sekitar 2 mm aja, Dokter Jane. Kalau lebih dari itu kan ditakutkan perlukaannya lebih hebat. Justru ditakutkan timbul komplikasi lain ya. Jadi maksimal ya 2 mm aja. Iya, dan kita lihat di sini ya, Dok ya. Jadi dari hari pertama sampai bulan ke-6 itu progresivitasnya masih berlangsung ya, Dok ya. Karena mungkin yang tadi itu ya, Dok ya, mengikuti proses penyembuhan luka. Iya, betul. Oke. Lalu apalagi, Dok, yang kita bisa treat dengan microneedle?
Nih coba saya lihat ya dok ya. Iya, ini ya. Jadi selain kelainan kulit ya, juga microneedling ini juga bisa dilakukan pada penderita-penderita yang mengalami kebotakan ya, untuk merangsang pertumbuhan rambut. Wah, ini alopecia ya. androgenetik ya, jadi kebotakan karena genetik. Kemudian bisa juga dilakukan pada kebotakan yang karena autoimun ya, alopecia areata. Iya. Nah, ini topik ini kita sempat bahas minggu lalu tentang alopecia atau kebotakan. Jadi ya kalau mungkin masih yang takut untuk transplant rambut gitu ya, bisa mencoba dengan microneedle terlebih dahulu ya dok ya. Iya, betul. Ya, bisa dicoba dengan tindakan ini dulu. Kalau untuk kebotakan ini dok, ini kira-kira berapa kali dok tindakannya? Dan intervalnya apakah sama juga dengan untuk yang scar tadi? Tidak, kalau untuk alopecia ini sekitar 2 minggu sekali bisa. Jadi tidak perlu sampai 4 minggu. Ya, 2 minggu sekali. Dan biasanya setelah tindakan dioleskan ada minoxidil ya, untuk merangsang pertumbuhan rambut. Oh, jadi boleh diulang setiap 2 minggu sekali. Ya, dan kalau biasanya, untuk alopecia. Mungkin biasanya hasilnya terlihat setelah berapa kali tindakan dok? Setelah 12 minggu itu ya sekitar 4 bulan, 3 bulan ya. Iya, berarti sekitar 6 kali ya dok ya? Iya. Ya rata-rata sekian lah dokter Jen. Jumlah ini ya tindakannya. Ya, cuman kalau ini lebih cepat ya, karena interval lebih cepat 2 minggu bisa. Iya. Wah, ini menarik nih buat yang ada kebotakan. Ini juga ya alopecia areata. Ya, itu yang botak seceplok yang tiba-tiba kita nggak tahu botak aja gitu. Iya. Nah, ini malah lebih cepat. Ini tindakan yang kedua. Ini saya ambil dari jurnal sih. Oke. Ini tindakan yang kedua, malah ini udah mulai terlihat pertumbuhan rambut. Tetapi memang ini dikombinasi ya. Ini dikombinasi dengan steroid. Iya. Jadi ini cuma 2 kali udah langsung ini ya dok ya, tambah banyak rambutnya. Iya. Nah, lalu dok, ini ada satu nih yang menarik nih. Selain tadi yang microneedle ini untuk terapi-terapi tadi ya, scar, kebotakan. Dokter ada ini nih tentang keganasan nih. Ini prekancer sih ya, actinic keratosis ya dok ya? Iya, ini prekancer. Jadi microneedling ini selain untuk tujuan peremajaan kulit, juga ternyata bisa diaplikasikan pada kelainan kulit yang ini ya. Ini lesi prekancer atau prekanker gitu ya. Jadi belum kanker, tapi kalau dibiarkan bisa menjadi kanker gitu, kanker kulit ya. Nah, ini namanya actinic keratosis. Jadi microneedling ini dilakukan untuk lebih meningkatkan daya serap dari kulit terhadap obat-obat kanker. Nah, obat-obat kanker yang akan dioleskan pada kelainan ini. Jadi terapinya untuk actinic keratosis ini misalnya dengan pengolesan salep 5 fluorouracil ya. Nah, tapi sebelum dilakukan pengolesan, dilakukan dulu tindakan microneedling ini. Nah, jadi setelah timbul luka, jadi luka-luka yang kecil itu kan, itu dapat memudahkan penyerapan dari 5 fluorouracil tersebut, sehingga kerjanya akan lebih efektif untuk menekan lesi ini. Iya. Nah, dok, kalau nih, kita kan udah ngobrol tentang indikasi-indikasinya tadi untuk bopeng, kemudian atau scar, nggak harus scar karena jerawat doang ya dok, jerawat ya, aja ya, stretch marks, lalu ini tadi yang prekanker. Nah, tadi setelah indikasinya, sekarang dok, do's and don'ts-nya microneedle. Mungkin sebelum microneedle apa yang harus disiapkan? Ya, biasanya akan disarankan kepada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan ini untuk melakukan priming ya, atau persiapan kulit ya, agar hasil dari tindakan ini akan lebih optimal ya. Jadi dari 2 sampai 4 minggu sebelum tindakan disarankan pasien
menggunakan krim-krim vitamin A ya yang dipakai malam, juga sunscreen ya yang rutin dipakai setiap hari ataupun serum-serum vitamin C. Kemudian biasanya juga dokter akan menanyakan apakah pasien ini mengkonsumsi obat-obatan seperti obat pengencer darah atau obat-obat vitamin A ya untuk pengobatan akne ya, misalnya isotretinoin itu akan ditanyakan juga karena untuk tindakan microneedling ini tidak boleh sedang mengkonsumsi obat-obat tersebut gitu. Oke. Jadi tadi ya dok ya priming. Nah tujuan dari priming itu untuk apa dok? Seandainya nih orangnya nggak bisa gitu, saya pengen berobat sama dokter Egi, tapi saya harus pulang ke Jakarta misalnya, tapi saya belum priming, itu boleh nggak dok? Tetap sih ya paling nggak minimal sunscreen gitu ya, sunscreen. Pertama tujuan priming itu selain untuk mempersiapkan kulitnya agar lebih siap untuk dilakukan tindakan, kedua agar pasiennya sudah terbiasa menggunakan skincare. Karena nanti pasca tindakan itu juga akan ada perawatannya. Kalau pasien tidak terbiasa melakukan perawatan ke kulitnya, nanti ditakutkan hasil tindakannya tidak optimal ya. Jadi percuma gitu. Iya, jadi skincare-nya tetap ya, bukan kayak apa namanya, bukan kayak fairy godmother tring gitu, Cinderella-nya sekarang langsung hilang, gitu langsung hilang. Tapi skincare tetap utama ya dok ya. Iya. Nah, kemudian itu priming dulu. Jadi harusnya sih konsultasi dulu, kemudian kita sebagai spesialis kulit menyiapkan obat-obat yang atau krim yang diperlukan untuk priming. Nah, setelah tindakan dok, apa saja yang akan terjadi ini setelah tindakan? Jadi kalau pasien bertanya, dok, abis tindakan ini saya akan gimana dok wajahnya gitu? Perawatannya juga gimana dok? Jadi kondisi kulit yang akan terjadi pasca tindakan itu kan kemerahan, kemudian ada rasa sensasi seperti terbakar atau panas, itu kan karena proses inflamasi itu ya, proses peradangan. Nah tapi ini sih akan hilang ya dalam waktu 2 hari gitu akan hilang. Jadi makanya pasien bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah tapi yang harus diperhatikan untuk perawatannya adalah pasca tindakan tidak boleh langsung dulu cuci muka dengan sabun. Jadi cuci mukanya pakai air aja ya. Setelah itu juga disarankan untuk mengoleskan krim-krim antibiotik. Biasanya sih diresepkan gitu ya, krim antibiotik, kemudian juga sunscreen, atau juga bisa serum vitamin C ya, seperti itu. Atau serum yang tadi udah dibicarakan ya, misalnya Grow Factor dan lain-lain ya. Jadi nanti akan disiapkan dari dokternya biasanya krim antibiotik, lalu setelah tindakan jangan mencuci wajah terlebih dahulu mencuci wajah dengan sabun. Pakai air bersih atau mungkin NaCl itu ya dok ya. Lalu pakai krim-krim yang sudah disediakan dengan teratur supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian bekasnya juga jadi nggak kehitaman ya dok ya kalau kena matahari seperti itu. Betul. Iya. Lalu dok, ada nyamuk lewat, maaf. Iya, lalu setelah itu nanti setelah 2-3 hari bengkaknya akan berkurang gitu ya dok? Ya, berkurang. Oh ya dok, tadi saya belum bertanya, ada nggak kontraindikasi atau orang yang nggak boleh kita lakukan microneedle gitu dok? Ya, ada ya, misalnya orang-orang yang punya riwayat keloid gitu ya. Jadi habis lukanya suka timbul keloid, itu jaringan parut yang besar-besar itu ya. Lalu juga yang kondisi kulitnya sedang peradangan aktif, misalnya ada eksim gitu ya, atau ada psoriasis, itu juga kita tidak sarankan untuk dilakukan tindakan microneedling. Kemudian juga apabila ada infeksi ya, misalnya herpes atau ya infeksi-infeksi bakteri ya di sekitar wajah atau akne yang aktif juga tidak disarankan. Jadi harus diperbaiki dulu kondisinya ya.
Iya, berarti kalau mau ngobatin bekas jerawat harus jerawat. Kalau misalnya masih ada jerawat yang masih merah-merah harus diobatin dulu ya jerawatnya, Dok ya. Betul, iya. Oke. Ini ada lagi, Dok, pertanyaan. Kalau misalnya bekas jerawatnya itu kan ada yang skarnya merah-merah. Itu bisakah pakai microneedle? Ini dari Lukman_Capah. Oh, ya. Jadi kalau itu namanya EPA ya, erythema post Iya. acne, ya. Itu kalau masih ya, jadi microneedling ini memang bisa menyamarkan tadi pigmen tapi ya. Sementara kalau EPA ini kan dia sebetulnya pembuluh darah ya. Jadi tapi nanti kondisinya otomatis dia akan membaik juga seiring dengan perbaikan dari struktur kulitnya ya. Samar lah tapi tidak menghilangkan sama sekali. Tidak menghilangkan total gitu ya. Jadi kalau untuk untuk bekas kemerahan itu membantu, tapi mungkin bukan target utama dari si microneedling ini ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Diana Jeng Trianti. Tapi tadi mungkin sudah tercover kali, Dok nih. Tantangan yang tidak boleh dilakukan setelah tindakan. Oh ya, tadi itu ya nggak boleh cuci muka dulu pakai sabun ya untuk 24 jam pertama aja. Kemudian juga hindari sinar matahari berlebihan. Lalu juga dijaga ya kulitnya jangan sampai menimbulkan luka baru. Misalnya digaruk-garuk atau digosok-gosok seperti itu. Iya. Nah iya tuh, Dok, kan kalau kita tuh bekas luka itu kan suka gatal kan, Dok ya. Ini kalau habis microneedle itu juga bekas yang tadi berdarah-darah itu juga ada rasa gatal-gatal gitu nggak sih, Dok? Bisa aja, karena kan juga Bisa, nanti setelah beberapa hari kan juga akan mengering terus jadi mengelupas tuh. Ya, nah itu juga bisa gatal. Jadi biasanya sih disarankan juga untuk pemakaian krim-krim yang mengandung seramid ya. Pelembab yang mengandung seramid. Ya, jadi biar kondisi kulitnya lebih lembab, tidak gatal, dan juga penyembuhan luka lebih baik kalau kulit lembab itu. Iya, jadi kalau kalau kering justru jadi gatal, makanya dikasih pelembab. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Harpin Darwin. Wah, dokternya cantik banget. Betul, memang dokter Reginya cantik sekali. Dok, selama interval, waktu antara microneedle bisa dikombinasi dengan intervensi lain dengan tujuan scar terapi? Bisa nggak, Dok? Kalau misalnya kita kombinasi nih, selain microneedle kita mau kombinasi dengan terapi lain gitu, Dok, untuk scar. Bisa ya. Jadi microneedling ini bisa dikombinasi dengan peeling misalnya glycolic acid yang 35% ya atau TCA, tapi konsentrasinya tidak bisa terlalu tinggi ya karena ditakutkan nanti perlukaan atau luka yang ditimbulkan lebih hebat, nanti akan lebih sulit untuk sembuh. Bisa dikombinasi, intinya sih bisa dikombinasi, ya betul. Tapi interval waktunya tetap harus diperhatikan ya, Dok ya. Iya. Nah, ini kita sudah hampir selesai. Saya akan coba untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ID.Derms. Ini ada pertanyaan dari Lady Baker by Merce. Ini adalah teman SMA saya. Jadi menanyakan kalau microneedling bikin kulit tipis nggak, Dok? Oh, tentunya tidak ya, karena kan tujuannya untuk merangsang kolagen yang dapat memperbaiki tekstur kulit, membuat kulit lebih kenyal, halus, jadi tidak menipiskan kulit gitu ya. Iya, justru microneedle merangsang pembentukan kulit gitu ya, Dok ya. Sel kulit yang baru ya, yang lebih baik gitu, ya. Ya, asal dilakukannya dengan interval waktu yang tepat dan oleh orang yang atau dokter yang tepat. Kompeten. Nah, iya. Ini ada Devina_Gracia menanyakan durasi pengulangan. Tadi sudah dibahas. Sudah dijelaskan. Nanti kita akan post di IGTV, ID.Derms, bisa dinonton nanti rerunnya. Kalau kombinasi dengan treatment peeling atau TCA cross, nah tadi sudah dijawab juga kebetulan ya, berapa jarak antar tindakan yang direkomendasikan. Kemudian kombinasi dengan dari Diana Jeng Trianti lagi,
kombinasi dengan microneedle dan peeling itu boleh di waktu treatment yang sama kah, Dok? Mana yang, kalau iya, mana yang dilakukan duluan? Oh ini ya, Diana Jeng Trianti Iya. ya. Sebaiknya sih ya ada jaraknya ya. Sebaiknya Iya. ada jaraknya. Jadi ditunggu sampai perlukaannya membaik dulu, sembuh dulu, baru dilakukan peeling. Ya, Iya. iya. Karena pasti Ditakutkan. perih sekali. Iya, Dok, perih ya. sekali itu tuh. Betul, walaupun under anestesi, tapi kan setelahnya itu yang kita pikirkan ya. Itu seperti kita ya tadi itu semoga terjawab. Diana Jeng Trianti itu kayak kita luka dikasih persen cuka Jeruk. dan sambal. Iya. Aduh. Iya, kemudian betul. ini oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Christine _ dokter atau DR itu ya. Dok, apakah microneedling bisa merusak fungsi botox atau filler pada orang yang baru melakukan botox atau filler? Kalau terlalu dekat tentunya ada pengaruhnya ya. Iya. Apalagi misalnya kan itu filler ya yang dimasukkan gitu. Nah, terus kita lakukan ini di situ, aduh pasti sih ada ya efeknya. Jadi sebaiknya tetap harus ada jarak. Ya. Tidak pernah betul. Disarankan jarak untuk 2 tindakan dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Itu biasanya tidak dianjurkan. Ya. Iya. Jadi memang sebaiknya ada jedanya gitu ya, Dok ya. Apalagi kalau misalnya baru disuntik botox, kemudian di microneedle itu ditekan-tekan gitu kan, jadi takutnya si botoxnya jadi nyebar kemana-mana gitu nyebar ya, Dok, kemana-mana, betul gitu. Iya. Oke. Jadi Dok, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada para sahabat ID.Derms? Jadi yang saya sampaikan adalah microneedling ini merupakan suatu tindakan peremajaan yang cukup simple, aman, efektif, dan juga relatif ekonomis ya. Tetapi juga relatif ekonomis gitu ya. Dan masalah-masalah kulit yang dapat diatasi oleh tindakan ini antara lain scar atau jaringan parut, baik bekas jerawat ataupun yang lain. Kemudian juga penuaan kulit, misalnya kulit yang kendur atau ada kerutan ya. Lalu gangguan pigmen, stretch mark, dan selain itu juga bisa dilakukan pada kebotakan untuk merangsang pertumbuhan rambut. Tentunya tindakan-tindakan ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali ya, harus berulang sampai didapatkan hasil yang memang diinginkan. Dan banyak yang harus diperhatikan juga sebelum dan setelah melakukan tindakan ini agar hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, kulit yang sehat gitu yang kita dambakan setiap orang lah ya. Iya, jadi itu ya tadi ya penting tuh yang ekonomis ya garis bawah karena harus berulang kali gitu ya Dok ya. Jadi ya relatif ekonomis gitu ya karena perlu pengulangan. Oke, ini ada yang menanyakan pertanyaan saya kok tidak jawab. Mungkin tadi ke skip kali ya. Saya coba. Yang mana ya? Ya nanti saya mencoba mencari-cari juga tadi tidak ada. Ini ada ya, Dok, membersihkan muka pakai cleansing milk, cuci muka digunakan krem-krem dari dokter. Iya, betul, pakai krem-krem dokter. Oke. Jadi mungkin take home message-nya bahwa sebelum tindakan apapun konsultasikan terlebih dahulu ya Dok ya, dan betul. Ya mungkin ada ya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menjalankan treatment tertentu, kemudian ikuti saran dari dokter dengan baik, kemudian kontrol. Jadi tidak ada yang instan, semuanya perlu proses, bahkan penyembuhan pun perlu proses. Jadi nggak bisa kayak kejar targets gitu. Ya baik, terima kasih banyak kepada para sahabat ID.Derms yang sudah mengikuti interaktif live talk-nya kita tentang microneedling hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja join dan ketinggalan dan ingin mendengar kembali, bisa buka Instagram ID.Derms. Nanti kita akan tayangkan ulang rerunnya di ID.Derms. Kemudian juga untuk topik
minggu depan kita akan membahas tentang penyembuhan atau penyembuhan luka atau perawatan luka. Nanti mungkin ini juga bisa kita aplikasikan kepada perawatan luka setelah kita melakukan microneedling dan juga luka-luka lainnya selain luka hati dan luka batin mungkin. Baiklah, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih Dokter Regina yang cantik. Terima kasih juga Dokter menawan. Jen. Aduh. Ya, jadi di follow terus ID.Derms dan Teh Egi, punten Instagramnya boleh di follow. Oh iya, boleh. Instagramnya apa Dok? Egi Sylvia. Egi Egi-nya pakai I, Sylvia-nya pakai Y. SYLVIA. Oke, ya jadi terima kasih kepada para sahabat ID.Derms. Sampai kita berjumpa kembali di topik-topik selanjutnya. Dan jika ada saran topik bisa DM langsung ke ID.Derms. Terima kasih semuanya, selamat malam dan terima selamat kasih. Istirahat. Selamat malam. Sampai bertemu lagi. Ya, sehat-sehat ya. Dadah. Sehat-sehat selalu. Iya. Dadah Dok. Dah.